Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala azza wa jalla as-siyamu li wa ana ajzi bih. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama silaturahim, walaupun melalui media yang maya, melalui jaringan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehat fisik, sehat lahir, sehat batin, dan terutama santri-santri yang sehat kuotanya sehingga bisa terus melihat di siaran langsung pada kesempatan malam hari ini insyaallah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang cinta, yang setia akan ajarannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan bagi kita bercampur sedih, bercampur senang, bercampur takut, bercampur harap cemas, harap sedih. Pokoknya bercampur semuanya dalam hati. Kenapa? Kita sedang berada di pintu gerbang tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh, dan oleh semua kita kaum muslimin. Betapa tidak, di dalamnya terdapat kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang sangat luar biasa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan ini menjadi bulan turunnya sesuatu yang sangat mulia, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu turunnya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang merupakan pedoman kita sebagai manusia. Kalau kita berpegang kepada Al-Qur'an, maka insyaallah lan tadillu abada. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kenapa? Al-Qur'an inilah sumber kehidupan. Al-Qur'an inilah sumber ilmu pengetahuan. Al-Qur'an inilah sumber dari segala obat. Al-Qur'an inilah yang merupakan hidayah bagi seluruh umat manusia. Yang dijabarkan Al-Qur'an ini oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disinilah terangkum dengan indah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kejujurannya, bagaimana hidupnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana ibadahnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua terindah, terangkum dalam kitab suci yang mulia Al-Quranul Karim, yang Allah jaga sampai nanti hari kiamat. Tidak akan ada orang yang bisa merubahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi hambanya yang senantiasa belajar, yang senantiasa mencintai, yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidah, seperti apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhul Quran. Kata beliau, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quranlah
Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban berpuasa bagi kita umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? As-siyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183, ayat 184, ayat 185, 186 dan 187 ayat yang menjelaskan tentang siyam, tentang saum. Kita lihat kewajibannya Allah jelaskan di ayat 183. Setelah itu didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saum itu tidak full 1 tahun, tapi yang wajib itu ayyamam ma'dudat, di hari-hari yang terhitung, tertentu. Kapankah itu? Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Langsung di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keringanan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang dalam perjalanan, bagi mereka yang memang betul-betul tidak mampu untuk mengqadanya, fidyatun ta'amu miskin. Kita lihat bagaimana indahnya ajaran Islam. Langsung setelah kewajiban, langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keringanan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat paham bahwa yang namanya manusia adalah makhluk yang lemah. Kadang sakit, sering sakit, ya. Oleh karenanya langsung syariat Islam di situ menggambarkan keringanan bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan saum. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan. Apa sebabnya? Salah satunya dan yang paling utama adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa Al-Quran itu fungsinya? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Untuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lihat bahasanya, bukan lil muslimin tapi untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran 1500 tahun yang lalu. Tapi ternyata ada orang-orang yang beriman kepadanya, ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ketika sekarang, wah luar biasa, ada penemuan di abad-abad sebelumnya bahwa kulit ini adalah indera perasa, indera peraba. Padahal Al-Quran sudah 1500 tahun yang lalu menjelaskan bahwa kulit adalah indera peraba. Dalam surat An-Nisa, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Nanti orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah akan Allah masukkan ke dalam neraka, dan di neraka akan diganti kulitnya. Bukan diganti tulangnya, bukan diganti anggota tubuh yang lain, tapi kulitnya. Oh, ini menggambarkan bahwa kulit adalah indera perasa. Dia bisa merasakan bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari siksa azab api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masih dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Fama syahida minkum asy-syahra falyasum, wa ma kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dijelaskan kembali keringanan, Masya Allah. Bagi yang tidak mampu, qada'lah di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini apa maksudnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan atas kalian, Allah tidak
hendaki kesulitan atas kalian. Wahai umat Islam yang berada di Indonesia, yang berada di Bandung, dimanapun Anda berada, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan atas kalian. Maka di bulan Ramadan biasanya dimudahkan segala urusan. Orang bersedekah, Masya Allah, di bulan biasa mungkin sulit, tapi masuk bulan Ramadan dimudahkan. Kabita ku pahalana, Masya Allah, berlipat ganda, dimudahkan rezekinya dan lain sebagainya. Oh kan sekarang zamannya lagi seperti ini, banyak wabah, bagaimana Ramadan sekarang? Jangan sampai luput dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tujuan dari saum di ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian di ayat 185, wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang lapar. Kita alhamdulillah biasanya ketika lapar Ramadan sudah siap, nanti dipersiapkan cendol-candilnya ketika maghrib. Tapi ada sebagian saudara kita yang apalagi di keadaan seperti ini, ekonomi sedang sulit karena banyak pekerjaan yang berhenti. Maka belum tentu ketika siangnya saum, maghribnya mendapatkan makanan untuk berbuka. Oleh karenanya la'allakum tashkurun, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat usia, sehat, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat 186 ini terselip satu ayat tentang doa di antara 4 ayat yang menjelaskan tentang saum. Ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan adalah saat mustajabnya doa, saat yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat doa dikabulkan oleh Allah? 2 syaratnya. Falyastajibu li. Awas, hanya meminta kepada Allah. Jangan sampai meminta kepada selain Allah. Yang kedua, wal yu'minu bi. Yakin, iman, percaya kepada Allah akan dikabulkan doanya. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Oleh karenanya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan seperti ini, masih dalam keadaan apalagi semakin secara mata kita dipersulit dengan adanya keterbatasan keluar rumah, keterbatasan beraktivitas. Justru di balik itu, ini memiliki hikmah yang luar biasa agar kita memiliki masa dan waktu yang banyak untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Di rumah masing-masing, di mushola masing-masing, silakan dekatkan diri kepada Allah. Syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran, syahrul Ramadan, syahrul As-Siyam, syahrul Ramadan, syahrul Qiyam. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulannya As-Siyam, bulan Ramadan adalah bulannya untuk Qiyam, salat malam. Disitulah tempat yang sangat, waktu yang sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Kita sambut Ramadan ini dengan penuh optimisme bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sekarang kita merasakan kesulitan, ingatlah masih banyak orang-orang, saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan yang lebih sulit dari diri kita. Oleh karenanya, jangan sampai luput dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita masih diberikan usia sampai menjelang 1 hari menjelang bulan Ramadan.
Semoga Allah memanjangkan usia kita sehingga bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.